Pemirsa, dua pasangan yang sudah resmi bercerai, Inara Rusli dan Virgon, bertemu untuk pertama kalinya. Keduanya bertemu santai tanpa kuasa hukum. Inara didampingi kakaknya, Drian Rusli, sementara Virgon ditemani oleh pamannya yang biasa dipanggil Tulang Anto. Pertemuan keduanya diabadikan oleh Inara di akun media sosialnya. Inara memposting pertemuan itu diselingi tulisan, "Semoga dengan adanya pertemuan ini menjadi niat baik yang direalisasikan dengan perdamaian kedua belah pihak dan win-win solution antara aku dan Virgo." Ya, Inara sepertinya sudah lelah berseteru dengan mantan suaminya. Bagaimana tidak, sejak curhatannya di media sosial membongkar perselingkuhan suaminya selama itu, ia dan Virgon berseteru. Mulai saling lapor hingga akhirnya mereka bercerai. Tak berhenti sampai di situ, usai resmi bercerai, Inara Rusli dan Virgon tetap bersitegang lantaran Virgon tak terima jika royalti lagu menjadi salah satu aset dari harta Gonogini. Hebohnya, demi mempertahankan sekaligus mencari pembenaran, Virgon melakukan upaya hukum sebagai bentuk penolakannya. Kini, Inara dan Virgon bertemu, keduanya disebut-sebut membahas perdamaian dengan alasan demi ketenangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Inara menyebut jika pertemuan itu merupakan pertemuan untuk mencapai perdamaian satu dengan lainnya, sehingga ke depan keduanya bisa sama-sama maju, menemani anak-anak mereka tumbuh kembang hingga dewasa. Benarkah demikian? Kejadian ini sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Bagi mereka dan Anda semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua, pasti tahu apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua. Mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini. Sampai saat ini saya menulis statement. Dan saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik untuk siapapun, karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayangi. Pemandangan penuh haru terlihat pada video yang viral di media sosial belum lama ini. Dalam rekam kamera itu, terlihat anak kecil tengah mengubur sesuatu yang diduga ari-ari adiknya. Kegiatan itu dilakukan lantaran ayahnya belum pulang kerja. Muhammad Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita ini jadi sedikit cerita sama yang seperti saya alamin belum lama ini. Sedikit cerita, saya punya anak 3. Alhamdulillah istri saya dengan proses lahirannya normal semua. Yang anak pertama saya nggak sempet ngazanin sampai proses pemakaman ari-ari dikarenakan saya lagi sakit kelenjar getah bening. Keadaan saya sakit parah sampai saya udah ditangisin sama orang tua, keluarga, dan alhamdulillah saya masih diberikan nikmat panjang umur dari Allah. Anak kedua, kalau kata orang Betawi, saya masih bisa nungkulin, masih bisa nemenin di samping istri saya sampai proses azanin dan proses pemakaman hari-hari. Dan anak ketiga, belum lama kemarin istri saya melahirkan di tanggal 31 Desember tahun 2023, pas mau malam tahun baru. Keadaan waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk ngisi acara hiburan di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Saya menghibur di depan Bapak Ali Maulana Hakim, Bapak Wali Kota. Yaitu
saya nggak sempat ngazanin, keadaan saya lagi kerja, sampai anak saya diazanin sama suami dari bidan yang bantu proses lahiran. Kebetulan alhamdulillah suami bidan itu adalah seorang ustadz gitu. Dan proses pemakaman hari-hari dimakamin sama orang tua saya. Emang ngerasa sedih, sampai saya pun nggak bisa bantu ada di samping istri saya, nggak sempat ngajarin anak saya, dan nggak bisa melakukan proses pemakaman hari-hari anak saya. Ya mudah-mudahan adik dari orang tua yang sedang melakukan tugas, lagi kerja di luar, sampai nggak sempet ngazanin anaknya, dan digantikan sama anaknya yang ada di samping orang tuanya, sampai proses pemakaman hari-hari. Mudah-mudahan adik biar ikhlas, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, menjadi anak yang tambah cerdas, tambah pintar, dan menjadi anak yang lebih dewasa. Iya, dan orang tuanya pun pastinya bangga mempunyai anak seperti adik tersebut. Suasana penuh haru mencuat ketika si bocah kecil itu mengumandangkan azan di telinga adiknya yang belum sadar jika sudah lahir ke dunia ini. Warganet dibuat lulu sekaligus bangga mendengar suara merdu dari anak itu ketika mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana duka menyelimuti hati Maxim Bautier, kekasih Luna Maya, lantaran Siti Purwanti, ibunda Maxim, tutup usia. Kepergian ibunda Maxim yang dikuburkan di pemakaman umum Jeruk Purut itu meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit akibat gagal ginjal dan komplikasi. Di pusaran makam ibundanya, Maxim tak banyak bicara. Maxim tertunduk lesu ditinggal sosok yang disayanginya itu. Akan tetapi, Maxim yang dijumpai media mengaku jika ia dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan berusaha mengikhlaskannya. Maxim terlihat agak tenang hatinya, lantaran Luna Maya kekasihnya terus menemaninya. Dan Luna terlihat bersama Maxim, mulai dari rumah duka hingga menghantar ke pemakaman. Lantas seperti apa sosok almarhumah calon mertua di mata Luna Maya? Saya perwakilan aja, karena memang Maxim lagi shock, lagi tabung, doanya memberi sedikit privasi untuk Maxim saudara berkabung karena baru saja ibunya meninggalkan. So itu aja, kita doanya. Dan cukup lama sakitnya, sekarang berarti sakit lagi dan tenang. Mohon doanya supaya Maxim diberikan keikhlasan, bisa menerima kesabaran, supaya dia juga bisa lebih ikhlas lagi dan benar-benar
merelakan hanya untuk tempat kita. Presenter beken Raffi Ahmad tampak bahagia bisa menyambut personil boyband asal Korea Selatan NCT 127 ke kediamannya usai menghelat konser di Jakarta. Di laman foto berbaginya, Raffi membagikan kebersamaannya dengan personil NCT 127 di depan kolam renang sambil membubuhi kalimat, "Halo anak-anakku NCT 127, selamat datang di rumah, senang sekali bisa bertemu denganmu," tulis Raffi dengan bahasa Inggris. Sekilas, foto kebersamaan Raffi, Gigi, dan Cipung dengan personil NCT 127 itu tampak biasa. Namun jika diperhatikan, 3 personil NCT 127 memegang mainan lato-lato yang sempat viral di Indonesia beberapa waktu lalu. Tak ayal postingan tersebut menuai reaksi dari warganet. Banyak yang tak menyangka jika personil NCT 127 itu bakal singgah di kediaman Raffi dan Nagita. Sejak postingan Marshanda dengan Vicky Prasetyo di Jagadmaya viral, warganet semakin gencar menjodoh-jodohkan keduanya untuk segera mengikat lami cinta. Meski tak dipungkiri jika Vicky menaruh hati pada ibu satu orang anak itu, sayangnya Marshanda menganggap dirinya hanya sebatas teman. Hal itu tentu saja memupus harapan Vicky untuk bisa kembali merajut kasih dengan wanita idamannya. Apalagi Caca, Marshanda biasa disapa, merupakan wanita yang selama ini dikagumi Vicky. Ya kalau aku pribadi sih, Caca itu memang orang yang aku kagumi ya. Aku udah bilang dari kecil aku udah jadi pengagumnya sosok seorang Marshanda gitu. Namun di saat kita sekarang sudah bisa berkomunikasi, berteman, bersahabat atau apapun bentuknya, itu kalau menurut aku jadi hal positif gitu. I am a gladiator. Jadi kalau gladiator mudah menyerah bukan gladiator namanya. Kenapa gladiator? Karena dia beda pada pria pada umumnya. Aku sih nggak tahu ya kalau dari sisi dia gimana. Dia sih bilangnya teman. Aku juga sejauh ini sebetulnya dalam memilih atau mencari pasangan, aku belum mau sih. Aku belum mau lagi dan nggak menargetkan diri untuk segera harus punya pasangan lagi. Lalu? Emang dari awal nggak ada niat apa-apa sih. Aku kan cuma ketemu sama aja kayak ketemu dengan teman-teman artis lainnya, terus aku kayak berdiskusi mengenai dunia entertainment, terus aku foto-foto sama aja dengan teman-teman artis lainnya. Jadi ya kayak Mas pasti punya dong teman lawan jenis, possible kan berteman ya. Dia punya semangat yang beda, visi hidup dan lain-lain. Kalau menurut aku nyamannya aja udah kalau memang aku sama Caca layaknya jadi sahabat dan teman, terus netizen ataupun semua pemirsa senengnya itu, ya udah nggak apa-apa, kita bulatkan aja lah apa kemauan mereka. Karena terima kasih mereka sudah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita. Meski saat ini Marshanda masih menganggapnya sahabat, namun Vicky yakin jika suatu saat semua itu bakal berubah. Tentu saja semua itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa meluluhkan hati Marshanda. Di mata Vicky, Marshanda merupakan sosok wanita inspiratif yang memiliki pemikiran matang. Hal itulah yang membuat Vicky kepincut dengan mantan istri Ben Kasyafani tersebut. Kalau jujur aja ya, sejauh ini Marshanda itu orang yang nyaman buat diskusi gitu. Caca itu juga orangnya visioner, dia nggak pernah menghardik orang lain, dia selalu bervisi untuk maju ke depan, membuat berbagai macam terobosan kreatif dan lain-lain gitu. Hal nyaman seperti itu sih kita jaga. Teman, sahabat itu kan hanya status sosial gitu loh. Ya nggak penting lah bagi kita mau teman, mau sahabat. Tapi kalau orang yang selalu melekat di hati, pasti punya tempat khusus di perasaan kita. Itu nggak bisa kita tebak. Dalamnya laut hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Orang baik itu selalu pasti punya pikiran dan keinginan. Nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh menghukum profesi. Kalau menurut saya, belum tentu yang dari luaran juga akan jadi lebih baik. Ataupun
yang di profesi artis belum tentu juga semuanya tidak baik. Semuanya baik kok. Profesi itu mau dokter, mau pilot, mau pejabat, mau public figure, bukan profesinya tapi integritas orangnya. Sejauh mana benar-benar dia menjadi sosok yang utuh buat orang lain. Aku hormatin lah, nggak apa-apa, karena Caca berhak untuk kehidupan yang lebih jauh lagi. Tapi kalau orang yang banyak menerka, wah nantinya akan bagaimana, kita kan nggak bisa membaca nih hari esok dan akan datang seperti apa gitu. Tapi yang pasti aku pribadi tidak akan pernah surut untuk menjadi pengagum seorang Marsanda. Ya insya Allah mudah-mudahan doakan yang terbaik lah buat Caca. Seolah tak mau berkubang dalam galau lantaran Marshanda hingga kini masih menganggapnya teman, Vicky memilih mencari hiburan lain yakni bermain bola. Bisa jadi, mengikuti turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh sahabat dari satu partai yang sama, yakni Partai Perindo, menjadi pelarian Vicky untuk bisa melupakan sejenak rasa kecewanya tersebut. Ntar lu, abang ini siap lu? Siap. Oke, sekarang kita seru-seruan coba warga main bola. Hujan-hujanan. Vicky sendirian, masih Vicky apa apa? Tuh DPR Kota Pemilihan Jauh, Vicky. Terakhir tentunya Sutri dari selection. Ya seru sih, yang pasti memang kalau saya pribadi memang seneng sepak bola ya gitu, karena memang main sepak bola, ada Gladiator Arena, bahkan punya klub sepak bola. Jadi memang kalau main bola itu nggak ada maksud dan tujuan sih gitu, lillahi aja gitu loh. Kita memang turun, seneng, ya liburan bersama juga sama masyarakat kayak gitu sih. Gitu. Dengan program ini kita bisa ada ajang silaturahmi untuk terutama di bidang olahraga. Nah acara ini juga di usia 40 ke atas. Sepertinya bermain bola mampu menghilangkan rasa gundahnya, apalagi bersama para warga Depok, Jawa Barat, yang merupakan daerah pemilihannya untuk bisa melenggang ke Senayan. Yang hebat itu selalu belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Dalam arti 2019 Perindo juga sudah menunjukkan eksistensi terbaiknya ya, dengan hanya cuma beda ujung sekian persennya, tapi udah 3, sekian persen gitu loh untuk mencapai parliamentary threshold yang 4%. Tapi untuk kali ini bener-bener strukturalnya tuh hidup. Semua caleg DPR RI itu potensial, dari mulai Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, sampai seterusnya. Jadi itu bisa menjadi sebagai barometer bahwa Perindo saya yakin akan lolos parliamentary threshold, akan tembus kita di atas 4% dan akan melahirkan sejarah bahwa pemilu kali ini 2024 tepatnya di 14 Februari saya yakin Perindo akan mengirim orang-orang terbaiknya yang ada di Legislatif Senayan. Sementara itu, dalam pertandingan badminton Alam Ganjar berpasangan dengan Echa Aura berhasil memenangkan laga bulu tangkis melawan Bastian Steele yang berpasangan dengan Sita Marino. Meski tidak ada persiapan serius untuk pertandingan tersebut, Alam dan Echa Aura sempat tidak menyangka atas kemenangan yang mereka raih sebagai juara. Ini sangat imbang soalnya. Sangat imbang Karena kalau kalau kita lihat. ikuti kalah, terlalu jauh skornya Pak. Betul. Oh, wow. Smash yang sangat baik. Defense yang sangat baik. Abeson. Bastian. Bastian lagi. Alam. Saya itu mungkin gimana? Saya seru dan jago, apakah ada? Happy. Nyangka nggak menang? Nyangka soalnya dia bilang kita pasti menang. Soalnya dia jago katanya, jadi aku yakin aja. Tapi itu pertama kali kamu main bulu tangkis bareng atau emang sebelumnya udah ada barengan? Pertama kali, belum pernah main. Krisdayanti dan Torik Halilintar yang turut bangga bisa ikut berpartisipasi di laga pertandingan persahabatan badminton tersebut. Torik pun didaulat berpasangan dengan Pinkan, anak Puan Maharani, yang juga cucu Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Meskipun hanya latihan sebentar, tapi alhamdulillah lumayan kompak.
Tim merah, mana suara tim merah? Ah, gitu tuh. Oh, masih kembali Mbak Pinka. Lagi. Ya. Haris sampai terguling ya, Haris ya. Beda service 24. Kalau aku emang sering main badminton bareng sama Haris juga, bareng sama Torik juga gitu. Kadang-kadang kalau lagi kosong biasanya kita suka olahraga bareng gitu. Sebelumnya pertandingan dimulai, terlihat istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, juga ikut melakukan pemanasan kecil sambil sesekali berinteraksi dengan Alam dan Echa. Tak hanya menyempatkan waktu memberi support untuk putranya bertanding badminton, calon presiden nomor urut 3 itu juga aktif berdialog dengan anak-anak muda Gen Z saat safari politiknya di berbagai daerah. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meluncurkan video musik bersama Gen Z Vibe, sebuah grup musik yang dibentuk oleh Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Ferry Hudaya yang beranggotakan Frisella Naomi, Handi Citra, Yupi, Riyandi, dan Putri. Dengan bangga, mereka yang tergabung dalam tim pemenangan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mempersembahkan karya terbarunya bertajuk Bersama Ganjar Pranowo. Lagu ini tidak hanya menjadi ekspresi musikal semata, melainkan juga dukungan tulus untuk perjalanan Ganjar Pranowo dalam meraih kursi Presiden Indonesia. Kita bersama Ganjar Pranowo. Lirik lagu yang ditulis oleh penulis lagu berbakat Ferry Hudaya mencerminkan suara kolaborasi Gen Z dalam menggambarkan persatuan dan semangat mendukung visi Ganjar Pranowo. Sebuah video berasal dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi kawanan pencuri yang berjumlah 2 orang masuk ke dalam ruang guru sekolah menengah pertama negeri di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, para pelaku tampak tenang mengambil barang-barang yang di ruangan tersebut. Para pelaku berhasil menggondol sebuah printer, uang, dan tabung gas milik sekolah. Ambil printer, kemudian ada tabung gas, dan
ada uang juga uang anak-anak 100.000 rupiah. Kemudian itu aja yang itu. Jika dilihat dari rekaman CCTV, aksi pencurian 2 orang tersebut dilakukan pada pukul 3 dini hari. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, pelaku menjebol jendela dan ventilasi udara hingga akhirnya bisa masuk ke ruangan guru. Lewat atas, untuk yang tabung itu lewat atas, kemudian untuk yang printer itu lewat jendela. Lewat jendela. 5.200.000-an. 5.200.000-an, oke. Karena kan peralatan sekolah itu kan atribut yang mereka butuhin untuk semua murid-muridnya juga, bukan cuma dia, tapi keseluruhan murid. Jadi untuk apa dia curi? Kalau dengan dia curi itu dia nggak bisa, misalkan buku yang diambil ataupun apa. Jadi fasilitas sekolah itu dicuri. Fasilitas itu dibuat untuk dia juga sebenarnya. Dia kalau mau buat jahat cari yang lain lah, jangan curi lah. Itu aja sih dari aku. Tak tinggal diam dengan aksi pencurian itu, pihak sekolah pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah melakukan penyelidikan, tanpa butuh waktu lama, pihak berwajib berhasil menangkap pencuri tersebut. Yang cukup mencengangkan adalah ketika ditangkap, polisi berhasil mengamankan 6 orang pelaku, yang diantaranya merupakan remaja dan pelajar. Wah, dia udah perapatan gini. Jangan. Udah perapatan ya? Udah perapatan. Alhamdulillah dari CCTV kita dapat gambaran siapa pelakunya. Kemudian pada pukul 19.00 alhamdulillah pelaku membobol ataupun pencurian di sekolah SMP 4 Patok Besi kita tangkap. Kemudian kita amankan di Polsek Patok Besi. Setelah itu kita mengadakan pemeriksaan, terdapatlah atau muncullah beberapa nama yang pada tanggal 11 Januari 2004 melakukan pencurian ataupun bobol sekolah di SMP 4 Patok Besi. Kemudian kita melakukan pengembangan dikarenakan beberapa orang berada di luar wilayah Polsek Patok Besi. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Subang. Akhirnya beberapa orang yang ikut dalam pencurian ataupun pembobolan sekolah SMP Patok Besi sebelum 24 jam bisa kita tangkap semua. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di tempat terpisah, seorang pemuda dengan leluasa membawa 5 tabung gas di toko milik wanita Parubaya bernama Wakindah. Aksi tak terpuji pria tersebut terekam kamera pengawas yang terpasang di Jalan Karanggawang Barat Daya, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ini maling. Kenapa tidak maling? Aku cuma mati. Menurut keterangan, pria tersebut mengiming-imingi Wakinah tabung 3 kg itu dengan harga murah. Karena tergiur dan tak menaruh curiga sama sekali, wanita berusia 65 tahun itu memberikan 5 tabung gas kosongnya untuk diisi ulang. Sayangnya pria tersebut kabur dan tak kembali lagi. Ditambah saat melakukan aksinya, pelaku yang mengenakan helm dan masker itu mengaku jika ia tinggal tak jauh dari toko korban. Nawari, bilangnya nanti kalau sudah sampai bawa sini. Nawari apa itu, Bu? Nawari gas. Sing isi lu, Mas.
Lan iku sing betaken kan wis sanjang, Mas kok betaken mboten nganu sing ngoten isine pun makin Allah mboten percayakan foto Bu ngoten. Itu kosong, Bu. Nggih. Yang di bawah kosong. Kosong. Terus bilangnya mau ditukar? Tukar yang ada isinya. Tukar yang ada isinya. Itu gratis atau gimana? Beli 15.000 katanya. Satu tabungnya 15.000. Terus di situ? Ada liarane 18 ngoten sanjang. Mendapat informasi tersebut, personil Polsek Tembalang langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan korban. Saat ini, korban diarahkan untuk membuat pengaduan dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Modusnya dia pura-pura menawarkan gas yang lebih murah. Setelah menawarkan, ternyata dia tidak menawarkan tapi mengambil barang itu di bawah tabung oleh pelaku. Sementara yang kita ketahui baru 1 orang. Untuk tabung gas yang diambil? Untuk tabung gas yang diambil 5 tabung gas. Berdasarkan dari rekaman CCTV, pihak berwajib menduga jika pelaku adalah orang yang sama dengan beberapa kejadian serupa di kota Semarang. Pasalnya beberapa hari lalu, aksi yang sama dilakukan pelaku di Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan berhasil membawa kabur 6 tabung gas. Saat kasus pencurian tabung gas mencuat di Semarang dan diduga dilakukan oleh orang yang sama, seorang penjamret yang meresahkan masyarakat bernama Dodi Prabowo berhasil dibekuk polisi di salah satu tempat persembunyiannya di Jalan LPG, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan inilah detik-detik polisi menggerebek rumah kosong yang ditinggali pelaku hingga ia tak bisa berkutik lagi. Di mana? Hah? Jujur. Jual di mana? Jual di mana ya? Handphone itu. Hah? Pisaunya pisau siapa itu pisau? Pisau siapa? Pisau siapa? Hah? Nanda kah? Tak hanya sendiri, saat melancarkan aksinya, Dodi tak sendiri. Ia ditemani oleh rekannya bernama Dedi Sanjaya yang telah dibekuk terlebih dahulu oleh pihak berwajib. Dedi Sanjaya ya? Oh, sudah berapa kali? Sekali, Pak. Sekali? Iya, Pak. Lakukan pencurian. Di mana TKP-nya? Jadi, ini temanmu yang ikut samamu. Dodi Prabowo alias Jambret bersama dengan si Bowo. Bukan sekali dua kali kawanan Jambret ini melakukan aksinya di jalan. Mereka mengincar pengendara roda 2 wanita yang meletakkan gawai pintarnya di dashboard. Setelah target didapat, mereka merampas dan jika korban melawan, pelaku tak segan-segan bakal melukai korban dengan senjata tajam. Ini bermula ketika korban Suci yang melintas menggunakan Honda Beat di jalan besar Tanjung Merawal Bukpakam dan diikuti oleh pelaku yang bernama Dodi Sanjaya dan Dodi Prabowo. Kemudian ketika sampai di Desa Tanjung Baru dipepet oleh pelaku dan mengambil handphone yang diletakkan di depan sepeda motor korban. Dari kejadian tersebut, pelaku menggunakan sajam dalam modus operandinya. Setelah terjatuh, korban mengejar pelaku yang menggunakan Honda Beat. Ketika dikejar, ada lubang di jalan yang mengakibatkan pelaku terjatuh.
Jika pelaku penjamretan berhasil dibekuk polisi, Putri Maya Rumanti kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan setelah sebelumnya membuat laporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh anaknya dan juga supir pribadinya. Salah satu orang yang diduga menganiaya anak dan supirnya itu Putra Jenderal Bintang 2. Bekakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak Jenderal Bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan, kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2 nih. Gitu. Jadi kita memang serius banget untuk tanganin kasus ini dan sekarang pun sudah viral, sudah di mana-mana. Jadi kita minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk langsung menindak tegas, menangkap, tahan orang itu. Biar mereka tahu bahwa ini adalah negara hukum. Negara hukum siapapun sama. Mau tukang beca kek, mau anak jenderal kek, mau anak presiden, sama kedudukannya di mata hukum gitu. Kalau enggak mungkin habis di situ. Karena patut diduga pelaku ini yang mengaku anak jenderal tadi itu dalam keadaan tidak sadar. Ya kan, dia lagi dalam pengaruh alkohol atau mungkin bisa aja narkoba. Makanya kita minta kepada penyidik untuk diusut tuntas, ya kan. Jangan sampai hanya dikenakan pasal pengeroyokannya aja 170, tapi juga mungkin dia bisa dikenakan pasal-pasal yang lain seperti dia melakukan pengancaman dan pemerasan karena uang juga hilang. Kemudian juga dia melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, itu biar diusut tuntas. Akibat penganiayaan itu, anaknya mengalami luka berat. Bahkan sopir pribadinya hingga kini masih mengeluh kesakitan pada bagian kepala. Tentu saja hal ini membuat Putri Maya langsung mengambil sikap. Apalagi menurut kesaksian putranya, jika pelakulah yang melakukan kesalahan telah menyenggol mobil yang ia tumpangi. Dan mobil yang ditumpangi sama Iqbal itu tersenggol oleh mereka, ya kan, oleh si pelaku ini. Kemudian Mas Iqbal sama supirnya turun, cuman ngecek aja apa sih kerusakannya gitu. Tapi tiba-tiba dia langsung emosi, ya kan, langsung emosi. Akhirnya ya terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan Mas Iqbal luka. Hari ini baru dilakukan pemeriksaan. Terjadi ada memar di ini ya, di tulang rusuk kiri. Tulang rusuk bagian kiri gitu. Dan ada sedikit luka di ulu hati. Di ulu hati ada sedikit luka dan sama di lambung. Itu ada masih fotonya, masih semua di bibir, di pipi, semua pipi kanan kiri sama bibir. Bawah mata juga tuh. Iya. Sepertinya langkah hukum yang diambil Putri Maya tak lepas dari arahan bosnya, Hotman Paris Hutapea. Ditambah pihak pelaku hingga saat ini masih belum juga menunjukkan batang hidungnya untuk meminta maaf. Lantas benarkah karena tak ada itikat baik dari pelaku itu, membuat Putri Maya terus melanjutkan proses hukum? Ya. Jadi ada 2 kali, ada nomor telepon yang menelpon saya dengan nomor private yang kita nggak bisa tahu nomornya. Yang pertama, beliau bilang untuk jangan lanjutkan perkara ini karena dia tahu siapa saya. Katanya begitu. Terus yang kedua dia bilang, seandainya masih kamu lanjutkan perkara ini, kita bakalan hancur-hancuran. Kamu yang hancur atau saya yang hancur? Dia bilang begitu. Ini adalah negara hukum, ya kan? Nggak anak jenderal, nggak anak tukang beca. Kalau memang dia melakukan kesalahan, tetap Green Staff Gender School. Setiap orang yang bersalah, maka harus diproses. Gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian yang terus berulang, yang menyebabkan kerugian banyak orang, meresahkan masyarakat. Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Pekalongan berebut gunungan durian di alun-alun Kajen. Sedikitnya 2.000 durian yang disusun panitia menjadi gunungan langsung ludes menjadi rebutan warga.
Kendati acara festival belum dimulai dan dibuka oleh Bupati, namun warga langsung memaksa masuk dan merangsek ke lokasi acara. Warga langsung berebut durian dan tidak mengindahkan larangan panitia. Jangan maju-maju, mohon izin ini dari tim keamanan minta bantuannya, minta tolong. Mohon tolong sabar dulu. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk tim, ya. Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Tolong. Ini jangan berebut dulu. Durian utamanya jangan dulu Pak, turun dulu Pak. Turun Pak. Woi, turun dulu. Turun, yang baju hitam turun Pak. Nanti loh, ini mau Pekalongan aja kok ini Mas. Ki Mas, gurina juntal-juntal ke Mas. Aduh, durian banget. Mas, tolong tim keamanan yang kaos hitam sebelah selatan Mas. Mas, sampai lu juga sih Mas. Mas Asen nanti sore Mas, Mas. Tangan dulu. Ini dari Karanganyar baru masuk nomor 15, luar biasa, terima kasih. Kemudian di belakangnya nomor piro kayak polos orang nomor ini. Paninggalan. Iya, Karanganyar. Coba, ini belakangnya. Paninggalan. Gunungan durian juga hasil bumi yang diarak oleh warga dari 19 kecamatan juga tak luput dari serbuan warga. Masa langsung merangsek dan mengambil durian serta sayur juga buah-buahan yang sedang dipanggul. Bupati sedang memberikan durian sama pengunjung yang dekat. Itu yang pakai masker, nggak bisa mencicipi kalau pakai masker lupa ini. Wah, luar biasa ya. Ibu Bupati, Bapak Kapolres, waduh, baik hati semua yang ada di sebelahnya langsung dikasih durian. Dan tadi yang Kabupaten Pekalongan, serta Ketua Dewas Kabupaten Pekalongan, yang dalam Pusat Kopimda dalam Ibu tolong Bu langsung keluar Bu. Yang pingsan bawa ke panggung, Mas. Yang pingsan bawa ke... Ini langsung keluar. Yang sudah langsung keluar. Keamanan dari kepolisian juga kita sudah siapkan, dari Satpol juga sudah, TNI juga sudah ada, dari ormas-ormas juga sudah ada. Tapi namanya masyarakat ya memang kalau berebutan nggak bisa dikendalikan. Tapi saya lihat sejauh ini tadi saya Pak Kapolres Pak Dhani barusan kan bersebelahan. Kita lihat, kita pantau masih aman semuanya. Acara ini juga menampilkan durian unggulan yang dinilai oleh Bupati serta beberapa pejabat daerah seperti Kapolres, Dandim, dan juri tamu lainnya. Namun sayangnya acara menjadi tak terkendali dan pesta durian yang seharusnya dimakan bersama di alun-alun Kajen ini berubah menjadi rebutan durian. Dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda tidak mau menunggu waktu dibagikan, sudah ngerayah duluan. Tapi alhamdulillah sampai selesai semuanya juga kondusif, baik semua lah. Kalau misalkan memang namanya masyarakat itu rayahan nggak sabar, itu saya pikir biasa. Karena kemarin juga pada saat jangankan durian, waktu kita buat acara syukuran dengan Megono aja juga rayahan, di mana aja juga begitu. Akibatnya kejadian ini, banyak warga yang pingsan di lokasi. Selain itu, petugas kepolisian juga kewalahan mengevakuasi anak-anak dan manula yang terhimpit warga yang berdesak-desakan. Banyaknya massa yang hadir menjadi tak terkendali sehingga pesta durian gratis langsung diserbu warga meski acara belum mulai. Bapak Haji Asraf Abu beserta para unsur Forkopimda atau yang mewakili Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Pasti yang luka ditanggung pemerintah. Kita sudah siapkan juga untuk kesehatannya, tim kesehatan juga kami siapkan semua.
Tapi sejauh ini juga kita cek, kalau masalah belum siap tidak ada, karena gini, kita menghadapi masa dengan ribuan orang, dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang Kabupaten Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar ribuan durian gratis dibagikan, ya jadi wajar lah kalau penuh, dan akhirnya mereka juga berebutan. Tapi maksud saya sejauh ini juga mungkin ada yang terluka tapi tidak ada yang fatal. Lalu sudah kita cek semua. Panitia sudah memberikan pelayanan maksimal, namun karena masa terlalu banyak sehingga rebutan dan kericuhan terjadi. Aparat keamanan sudah melakukan pengamanan sesuai prosedur. Namun masa tidak sabar mendapat durian gratis sehingga menyerbu gunungan durian pada saat acara baru akan mulai. Masih mau pelajaran ya? Masih banyak. Sabar dulu, tenang aja. Ya udah, turun Bu, silakan. Ya. Oke. Diubah lagi. Ya. Iya, Mas, informasi diubah lagi, ya. Ya. Udah mulai ya? Iya. Yang sebelahnya nggak boleh waktu, Bu. Udah. Bisa? Oke. Bu. Bisa. Oke, mulai 3, 2, Sementara itu, tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang kemarin beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, JPU mendakwa kekasih Nindya Ayunda itu dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ya, sebenarnya poinnya adalah kita tentu akan pelajari dulu poin-poin apa saja yang bisa menjadi celah untuk kita ajukan eksepsi. Tapi pada prinsipnya yang kami mau sampaikan adalah pertama, klien kami menghormati proses hukum, oke? Jadi kita akan ikuti proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah yang kami soroti di sini, tentu kami hormati perspektif penuntut umum. Kalaupun dibilang ada senjata yang tidak memiliki izin, tapi kalau dari sisi kami itu semua ada izinnya. Tinggal nanti kita buktikan di persidangan dan hakim yang akan nanti putuskan. Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan 9 senjata yang dimiliki Dito tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat izin impor senjata api dan dokumen resmi lainnya. Kepemilikan senjata api ilegal, kita harus lihat sifatnya juga gitu. Apakah ini aktif atau tidak? Apakah kemudian senjata ini ada record dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum atau enggak? Karena perlu diketahui klien kami ini itu hobi menembak. Dia punya senjata itu dipakai di tempatnya gitu loh. Untuk menembak di tempatnya. Ibarat orang bertinju, dia nggak bertinju di jalanan, tapi di ring gitu. Jadi sesuai tempatnya. Merespon dakwaan JPU, kuasa hukum Dito Mahendra, Boris Tampu Bolon mengungkapkan kalau kliennya memiliki surat izin terkait kepemilikan 9 senjata api yang bisa dibuktikan di persidangan. Seperti diketahui, Dito Mahendra didakwa memiliki 9 senjata api ilegal yang terdiri dari 6 pucuk senjata api, 1 senapan angin, dan 2 airsoft gun. Seperti diketahui, penemuan senjata api ilegal tersebut berawal dari langkah KPK saat menggeledah kediaman Dito di Jakarta Selatan pada Maret 2023 lalu. Beralih ke video viral lainnya, tidak terima dipecat dari tempat kerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Tebo, Jambi, pelaku Dasril nekat ancam dan menganiaya pimpinan perusahaan tempatnya bekerja dengan senjata. Namun tidak lama usai kejadian, pelaku Dasril warga Simpang Niam, Desa Mangupe, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berhasil dibekuk anggota Reskrim Polsek Tengah Ilir yang di-backup tim Sultan Satreskrim Polres Tebo, Jambi.
Dasril ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Muaro Sepo, Kabupaten Batanghari, usai melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap pimpinan perusahaannya tempat pelaku bekerja. Ini bukan? Iya ini. Ini Pak, bukan? Iya. Bukan dulu, Cak. Ya. Oh, ini Bang. Itu yang gerak. Dia maju terus. Kalau menurutku yang pasti namanya melakukan pemukulan itu ya sudah pasti aksi tindak pidana dan ada konsekuensi hukumnya pastinya. Tapi juga dalam hal aku bicara secara general di lingkungan kerja, bagaimana menjaga emosi, bagaimana mengelola emosi di lingkungan kerja itu penting. Tidak hanya harus diutamakan oleh atasan saja atau bawahan saja, tapi semua pihak yang ada di lingkungan pekerjaan harus sama-sama bisa membangun kondusivitas masalah emosional. Tentunya dalam hal ini biasanya adalah HRD yang mengatur itu semua. Misalkan melakukan outing kantor, jadi bisa lebih lepas, bisa kedekatan itu bisa dibangun, atau ada konseling psikologi juga, itu penting. Kalau mungkin bisa dilakukan 1 tahun sekali atau 2 kali dalam setahun, yaitu mekanismenya dilakukan oleh HRD masing-masing. Penangkapan pelaku berdasar laporan korban yaitu Wahyudi yang merupakan pengawas di sebuah perusahaan batu bara, di mana pelaku tidak terima diberikan surat pemecatan oleh korban. Tadi dini hari, Polsek Tengah Ilir, Unit Reskrim telah mengamankan 1 orang tersangka tindak pidana penganiayaan atas nama inisial D alias A, ya, kita amankan di wilayah Kecamatan Lumar Sibowulu, Kabupaten Batanghari. Setelah kita amankan, kemudian tersangka bersama barang bukti kita bawa ke Polsek Tengah Ilir. Untuk selanjutnya kita lakukan proses penyidikan. Saat ini pelaku Dasril telah diamankan di Polsek Tengah Ilir beserta barang bukti. Sementara itu, kasus produksi film asusila yang diduga melibatkan banyak public figure dan selebgram masih terus bergulir di kepolisian. Polisi masih terus memeriksa keterlibatan para pelaku, mulai dari talent yang terlibat hingga tenaga rumah produksi yang terlibat dalam pembuatan video asusila tersebut. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa tersangka pemain utama pria dalam video tersebut. Tim kuasa saudara BP, sekarang saudara BP sudah diperiksa sebagai tersangka ya. Sebagai tersangka, tadi penyidik memberikan 37 pertanyaan kurang lebih. Gitu. Seharusnya saudara BP memang hadir sekitar tanggal 8 kemarin, namun yang bersangkutan sakit, bukan mangkir ya. Saudara BP tidak mangkir dari panggilan polisi, melainkan saudara BP sakit. Ada surat dokternya dan tim kuasa hukum minggu kemarin yang datang. Dalam keterangannya, usai diperiksa, tersangka BP dicecar sebanyak 37 pertanyaan oleh penyidik terkait keterlibatannya di pembuatan video dewasa itu. Semula penyidik memanggil tersangka BP pada 8 Januari 2024 lalu, namun lantaran sakit, tersangka baru bisa memenuhi panggilan penyidik kemarin siang. Selain itu, penyidik mengabulkan permintaan pihak BP untuk penangguhan penahanan. Saudara BP sudah memenuhi semua panggilannya dan puji syukur pada hari ini saudara BP tidak ditahan karena tim kuasa hukum sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dan puji syukur dikabulkan oleh pihak kepolisian. Untuk pertanyaan mungkin ya sekitar perkara aja ya, sekitar perkara yang ditanyakan, peran dari saudara BP apa saja gitu ya, dan bagaimana saudara BP ini bisa bermain di film tersebut gitu. Untuk dari aku sedikit aja sih, lebih ke sebagai pekerja seni itu di bidang entertain atau aktor, itu aku lebih ke kecewa aja di production house yang sekarang menjadi perkara.
Karena kita sebagai pekerja seni kan hanya tahu bekerja, disuruh berperan seperti ini, seperti itu, kita harus tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Tapi hasilnya ternyata mengecewakan dan kena masalah hukum gitu. Tapi alhamdulillah polisi atau pihak wajib sih ya baik sekali karena kita juga kooperatif gitu. Tersangka BP mengungkapkan kekecewaannya dengan rumah produksi yang mengontraknya bekerja yang seperti lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kasus yang menjeratnya saat ini. Sebagai aktor, awalnya ia hanya diminta untuk memerankan drama religi, namun tidak pada kenyataan yang ada. Sementara ini penyidik mengenakan wajib lapor kepada BP setiap Senin dan Kamis. Dan rencananya dalam waktu dekat, penyidik juga akan memanggil selebgram Siskae untuk dimintai keterangan. Benar-benar nggak ada dan benar-benar yang dimana ayo di sini kamu berperannya seperti ini dan lain-lain ini segala macam ini, dan mereka selalu bilang ini ada badan hukum, ada pengacara, legalitasnya segala macam. Nah, tidak melanggar peraturan undang-undang, ternyata diperkarakan ya. Saya sebagai pemain justru kecewa lah gitu, karena shock juga kan sampai sepanjang ini. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya juga kembali memeriksa Christopher Steven Budianto yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan kerjasama bisnis penyewaan mobil mewah terhadap rekan bisnisnya Jessica Iskandar. Dalam pemeriksaan tersebut, Steven dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik untuk melengkapi keterangan sebelumnya terkait kerjasama bisnis Steven dan Jessica Iskandar di Bali. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menunggu. Yang seperti tadi awal kita jelaskan bahwa ini adalah berita acara tambahan karena pihak penyidik telah mengirimkan berkas kepada pihak kejaksaan dan ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan lagi kepada klien kami, tetapi inti dari pertanyaan ini kami kembali lagi bisa terangkan, kita hanya fokus sesuai ke ini. Ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan, kuasa hukum Steven membantah tudingan kalau kliennya melakukan penipuan dan penggelapan kerjasama bisnis dengan artis yang akrab disapa Jedar itu hingga mengalami kerugian 9,8 miliar di pihak Jedar. Pihak Steven pun meminta pihak Jedar untuk membuktikan tuduhannya. Kami dapatnya ini bisa dijelaskan di sini 8 Maret ini 2023 bahwa di sini adalah pelapornya Sujatmiko. Dan di sini hanya tertera 1 unit mobil, sehingga bertentangan dengan LP yang dibuat sama Sujatmiko itu sendiri dengan koar-koar yang namanya diduga Jessica Iskandar ataupun Vincent yang menyatakan 9 atau 10 mobil dan kerugian keuangan 10 miliar. Dan sampai detik ini juga pihak penyidik belum pernah memberikan audit terkait kerugian yang dialami oleh Sujatmiko sebagai pelapor, ya, bukan Jessica loh, karena pelapor itu Sujatmiko sekali lagi. Dan pelapor itu apakah sudah pernah dikonfrontir dengan pihak tersangka yaitu CSB, sampai detik ini belum ada. Bu Jedar dan juga Pak Vincent masih memperjuangkan keadilan dan hak hukum bagi dia. Terkait kesiapan pihak Steven atas proses hukum yang sedang berjalan, kuasa hukum Steven Togar Situmorang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kliennya kepada kepolisian. Sementara itu ditanya awak media soal keberadaan mobil milik Jedar sebagai barang bukti, Togar pun tidak bisa menjawab keberadaan mobil milik Jedar yang dimaksud. Ya ini kan faktanya ini, hanya 1. Makanya kami sangat sayangkan dan kami juga tadi bilang sama penyidik, mohon klien kami ingin membuat laporan resmi di SPKD Polda Metro Jaya terkait koar-koarnya si Vincent sama Jessica, terutama di bandara ditunjuk-tunjuk, mana uang saya, uang yang mana? Itu lagi, ini saya tegaskan lagi, uang yang mana?